Sekelompok massa merusak sejumlah mobil milik TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu pagi. Masuk kau. Kendaraan yang dirusak massa diantaranya mobil operasional Polantas Polres Puncak Jaya, mobil TNI Kodim 1714 Puncak Jaya, dan sejumlah kendaraan milik Pemda. Massa tidak terima atas meninggalnya 3 rekan mereka yang diduga menjadi korban penembakan oknum aparat pada Selasa malam di Kampung Pepera, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Massa diduga juga turut menguasai kantor Bupati Puncak Jaya. Belum ada keterangan resmi dari aparat setempat atas insiden tersebut. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Sebuah mobil dinas berplat merah menghalangi mobil pemadam kebakaran yang akan menuju lokasi pembakaran di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial, mobil minibus berplat merah dengan nomor polisi E1104U itu tidak memberi ruang jalan kepada mobil damkar yang hendak mendahuluinya. Padahal mobil damkar itu telah membunyikan sirine dan lampu isyarat darurat. Menurut Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Rahmat Kartono, peristiwa terjadi saat mobil damkar hendak menuju lokasi kebakaran di wilayah Jati Pamor. Namun tim damkar sempat terkendala di Jalan Kiai Haji Abdul Halim karena mobil terhalang oleh mobil dinas berplat merah tersebut. Atas peristiwa itu, salah satu pejabat daerah di Kabupaten Majalengka telah meminta maaf kepada satuan damkar. Padahal sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Puja menjelaskan, jika kendaraan darurat yang menggunakan sirine dan lampu isyarat berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Artinya, para pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan tersebut. Iya betul, itu plat merah, dan kami yang kedua sudah mengidentifikasi bahwa plat merah tersebut memang aset dari Pemkab Majalengka yang dipinjam pakai oleh PGRI. Selang beberapa jam setelah kejadian di jalan raya, tepatnya di Abdul Halim tersebut, yang bersangkutan si pengguna mobil dinas plat merah tersebut datang ke institusi Satpol PP Damkar untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas kelalaian dan kejadian tersebut. Pemirsa, akibat orang tua tidak ada uang untuk membeli sepatu, seorang murid sekolah dasar di SD Impres Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terpaksa pergi sekolah pakai sandal jepit. Beginilah seorang murid SD kelas 1 di SD Impres Kuo di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, ke sekolah hanya memakai sendal jepit. Murid SD yang bernama Muhammad Firdaus di hari pertama masuk ajaran baru di SD Impres Kuo hanya memakai sendal jepit sebab orang tuanya tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu. Meskipun Muhammad Firdaus hanya memakai sendal jepit yang sudah lusuh, namun semangatnya untuk belajar patut diacungkan jempol. Dia tidak malu dan tetap bergaul dengan teman sekolahnya yang memakai sepatu. Kondisi rumah Muhammad Firdaus juga sangat miris. Dinding rumah bocor. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai penjual sayur keliling dengan menggunakan sepeda ontel. Ya begitu, belum punya uang, belum ada rezeki untuk belikan anakku sepatu karena sekarang pakai sandal dulu. Dimarahi apa enggak? Takut Bu ya? Iya takut juga saya. Karena hari Senin kan masuk sekolah, bagaimana mau pakai sepatu, uang belum ada. Kerjanya Ibu sehari-hari apa? Ini sudah kerja jualan. Jualan Ini tahu tempe.
sayur keliling ya, Bu? Iya, itu sudah naik sepeda. Orang tua Muhammad Firdaus berjanji akan membelikan sepatu anaknya jika sudah ada uang untuk membeli sepatu terkumpul. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan jika Ketua Umum PSI yang juga anak bungsunya Kaisang Pangarep melaju dalam Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah. Menurut Presiden, kedua wilayah tersebut bagus karena bagian dari Indonesia. Jelang Pilkada Serentak 2024, nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengemuka. Kaisang diperhitungkan menjadi salah satu tokoh yang akan melaju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah November mendatang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masuk bursa calon kepala daerah di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo pun secara tak langsung menyuarakan dukungannya. Menurut Presiden, tidak masalah jika Kaisang maju di Jakarta maupun di Jawa Tengah karena Presiden Jokowi menilai kedua wilayah tersebut bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan, Golkar telah menyiapkan Yusuf Hamka sebagai calon yang akan mendampingi Kaisang Pangarep jika Ketum PSI itu memutuskan akan maju di Pilgub Jakarta. Yusuf Hamka disiapkan untuk jadi wakil gubernur dan ini apabila Pak Mas Kaisang itu memutuskan untuk maju di Jakarta. Mas Kaisang sendiri kan ada option di Jakarta atau di Jawa Tengah. Erlangga menambahkan, saat ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi bagi Kaisang untuk memutuskan langkahnya dalam Pilkada 2024. Ya, sementara itu pemirsa, usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo ke DPRD, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas. Sejumlah barang-barang pribadinya pun tak ketinggalan untuk diangkut dari kantor wali kota Solo. Resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo usai menyerahkan surat ke DPRD, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas. Gibran membereskan sejumlah barang-barang pribadinya dari kantor wali kota Solo. Sejumlah berkas, buku-buku, dan pernak-pernik ia kemas untuk dibawa pulang. Kendati sudah mundur, Gibran mengaku akan tetap mengawal kelanjutan pembangunan Solo yang saat ini sudah diserahkan ke wakil wali kota. Sering bolak-balik Solo, kita masih ikut mengawal pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Ya, ini nanti masih ada paripurna 2 kali, ya, paripurna 2 kali. Saya sudah sekali lagi komunikasi dengan Pak Wakil masih sangat intens untuk mengawal program-program yang ada di Kota Solo. Kalau kemarin saya lama sama Pak Wakil Wali Kota, saya titip pesan aja, Pak. Pembangunannya ini sudah hampir selesai semua. Yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang monumental hampir selesai semua. Saya titip pesan ke Pak Wakil Wali Kota. Ini mohon dikawal, dilanjutkan dengan baik. Tadi kan saya sudah bilang balik Kambang segera dibuka karena saya sudah tanda tangan PAST, lalu Pasar Jongke yang sempat viral itu di sosmed. Nah, ini bisa disegerakan untuk memindahkan pedagang-pedagang dari pasar darurat menuju pasar Jongke. Kami di sini dari warga Solo yang sudah benar-benar mencintai Mas Gibran. Kami merasa kehilangan Mas Gibran karena Mas Gibran harus bertugas lagi sebagai wakil presiden. Kami bangga sekaligus sedih karena kami merasa Mas Gibran sudah melindungi kami, sudah membimbing kami, sudah menjadi pemimpin yang baik buat kami. Jelang pelantikannya Oktober mendatang, proses kepindahan Gibran ke Jakarta mulai disiapkan. Keluarganya pun sudah diboyong ke Jakarta. Gibran juga tengah mencarikan sekolah untuk anak-anaknya di Jakarta. Ya pemirsa, ribuan warga berdesakan saat mengantri untuk mendapatkan nasi jangkrik yang dibungkus dengan daun jati di Komplek Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah.
Bagi-bagi nasi tersebut adalah salah satu dari rangkaian acara tradisi Buka Luwur atau pergantian kelambu makam Sunan Kudus setiap tanggal 10 Muharram. Antrian pembagian nasi jangkrik mengular di jalan kompleks Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus. Di barisan antrian wanita, ribuan orang dari berbagai daerah menunggu giliran. Sejak pagi, mereka rela mengantri untuk mendapatkan nasi jangkrik. Kondisi serupa juga terjadi di barisan antrian pria. Baik tua maupun muda berdesakan hingga membuat petugas keamanan yang menjaga harus ekstra menertibkan antrian. Nasi jangkrik adalah nasi yang dibungkus menggunakan daun jati dengan lauk daging kerbau atau kambing. Lauk tersebut dimasak menggunakan bumbu garam dan asam atau sering disebut bumbu uyah asem. Sementara ada juga yang dimasak dengan istilah bumbu jangkrik goreng. Sehingga nasi bungkus tersebut kini dikenal dengan sebutan nasi jangkrik. Nasi jangkrik. Nasi jangkrik itu buat apa, Mbak? Buat ngalah berkah, barokah, Mbah Sunan. Mbak, ini tadi jam berapa, Mbak, sampai sini, Mbak? Jam 5:30. 5:30. Antrinya panjang nggak, Mbak? Panjang banget. Kalau nasi jangkrik ini rasanya seperti apa, Mbak? Ya enak. Ya gurih. Menurut warga, ia rela mengantri dan ikut berdesakan sejak pagi demi mendapatkan sebungkus nasi daging jangkrik setahun sekali. Mereka mengaku senang bisa mendapatkan nasi jangkrik dan kemudian dinikmati bersama-sama di sekitar lokasi. Untuk tahun ini, panitia menyembelih 22 ekor kerbau, 68 ekor kambing, serta memasak 9 ton beras yang diterima dari para dermawan atau sedekah dari masyarakat. Tradisi bagi-bagi nasi daging kerbau adalah satu dari rangkaian acara tradisi Buka Luwur yang diselenggarakan setiap 10 Muharram. Tradisi tersebut untuk menandai pergantian kelambu di makam Sunan Kudus. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Apa yang terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berikut ini merupakan peristiwa yang sangat tragis. Lama tak dijenguk anak-anaknya, Pak Sutri lansia ditemukan dalam kondisi membusuk. Penemuan jasad keduanya bermula dari kecurigaan warga yang telah beberapa hari tak melihat korban keluar rumah. Sudah terbuka. Beberapa hari tak tampak dan tercium bau busuk membuat warga salah satu perumahan di Jonggol, Kabupaten Bogor mendobrak rumah pasangan lansia Hans dan Rita Tomasowa. Enggak tahu. Itu barang kayaknya. Begitu pintu terbuka, bau bangkai semakin menyengat. Banyaknya lalat membuat warga makin khawatir. Ya Tuhan tolong. Dibuka aja. Buka aja pintunya. Tuhan tolong. Ketakutan mereka terbukti. Pak Sutri yang disapa Opa Hans dan Oma Rita ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kamar mandi, bawa ya? Di kamar mandi, bawa lah. Aduh, enggak ya? Kenapa? Oh ya Allah, udah. Opa, dua-duanya? Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tubuh mereka menghitam dan sudah mulai mengering. Tuhan, oh my God, Opa, oh Tuhan. Menurut warga, Opa dan Oma selama ini hidup hanya berdua. Anak-anak mereka sudah lama tak menjenguk keduanya. Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengatakan polisi masih memastikan penyebab kematian Pak Sutri yang berusia 83 tahun dan 72 tahun itu. Tuhan tolong. Namun saksi mengungkapkan bahwa kedua korban sudah dalam keadaan sakit. Jenazah Hans dan Rita ditemukan warga pada Selasa siang 16 Juli.
Keduanya diyakini sudah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Bangkainya kenceng banget. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat viral di media sosial. Korban penjamretan diduga merupakan seorang pria lanjut usia penderita stroke. Dalam video yang beredar, terlihat korban yang mengenakan kaos putih dengan celana pendek tengah berjalan terseok-seok. Kemudian dalam rekaman kamera CCTV dari titik lain, terlihat ada pria mengenakan topi, berkaus dan celana warna gelap yang mengamati gerak-gerik korban. Terduga pelaku memantau dari balik mobil berwarna putih yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari posisi korban. Pelaku lalu mendekati korban secara perlahan dari arah belakang. Lalu keduanya berada di belakang mobil putih yang terparkir di pinggir jalan. Keberadaan mereka berdua tidak tersorot kamera karena tertutupi bodi mobil putih. Setelah itu, terduga pelaku terlihat berlari kecil meninggalkan posisi korban. Lantas, ada seseorang pria dewasa berkaus kuning yang berjalan di lokasi tersebut dan melihat ke arah korban yang ada di belakang mobil putih. Kabarnya, petugas dari Polsek Johar Baru sudah menangkap terduga pelaku. Diduga gegara pihak keluarga tidak mampu memenuhi permintaan tambahan uang, oknum sopir ambulan RSUD Ade Muhammad Joni Sintang, Kalimantan Barat tega menurunkan jenazah pasien di tepi jalan. Pihak rumah sakit pun akhirnya meminta maaf atas kelakuan sang oknum sopir ambulan. Peristiwa dugaan penolakan mengantar jenazah bayi yang baru dilahirkan di RSUD Ade Muhammad Joni Sintang berawal dari kesalahpahaman antara sopir dengan keluarga jenazah. Berdalih ada selisih harga bahan bakar dengan dana yang diberikan pihak rumah sakit, sopir meminta tambahan biaya selisih harga tersebut. Sopir bersikeras bahwa sesuai perbub yang ditanggung adalah Pertalite dengan harga 9.500 per liter. Sementara ambulan yang digunakan memakai BBM jenis Dexlite dengan harga Rp14.900 per liter. Namun pihak pasien menolak adanya penambahan biaya dan memilih menyewa mobil lain untuk membawa jenazah ke rumah duka. Keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Saya bilang selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi perbub 9.500, selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Usai viral, Direktur RSUD Ade Muhammad Joni Sintang, Ridwan Tony Hasilohan Pane meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kami sebagai Direktur dan seluruh jajaran Rumah Sakit Ade Muhammad Joni memohon permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, secara khusus kepada keluarga pasien yang kami layani pada tanggal 15 Juli tahun 2024. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Tetapi kami akan terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan profesionalisme individu. Sementara, oknum sopir ambulan meminta maaf atas perbuatannya dan bersedia diberikan sanksi tegas sesuai mekanisme aturan pegawai negeri. Pemirsa, 46 orang serta 10 kg paket sabu diamankan dari lokasi penggerebekan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Kerap disalahgunakan menjadi lokasi peredaran narkotika, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat dalam operasi Nila 2024. Satu persatu orang yang melintas di Jalan Ori, Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat tak luput dari sasaran penggeledahan aparat kepolisian. Pemeriksaan ini juga menyasar terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai penjual maupun pengguna narkotika. Selain orang-orang yang melintas, beberapa rumah yang dicurigai menjadi lokasi transaksi narkotika ikut digeledah petugas. Buka.
Dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar, alat hisap, dan sejumlah handphone. Selain itu, dari 46 orang yang diamankan, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari hasil penindakan yang dilakukan, berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 46 tersebut, langsung kita lakukan cek urin dan dinyatakan 42 orang positif. Urinnya mengandung narkotika jenis sabu. Dari hasil pengungkapan ataupun penindakan yang dilakukan di kawasan Kampung Boncos ini, penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti, 5 buah paket kecil narkotika jenis sabu ada di kotak ini. Penggerebekan ini dilakukan atas tertangkapnya 2 orang tersangka berinisial IS dan HS dengan barang bukti 10 kg sabu. Timnas U19 Indonesia bantai Filipina dengan skor 6-0. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Acara pesta perceraian yang berlangsung meriah dan lengkap dengan panggung hiburan, tenda, serta meja dan kursi yang sudah dilapisi kain seperti acara pernikahan viral di media sosial. Beginilah pesta yang digelar Rian Maulana, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung, untuk merayakan perceraian dirinya dengan sang istri. Acara pesta perceraian itu viral di media sosial. Pesta perceraian ini digelar secara mewah seperti layaknya sebuah pesta pernikahan. Rian memasang tenda seperti panggung hiburan dan juga sajian musiknya, serta meja dan juga kursi yang sudah dilapisi kain untuk para tamu yang hadir. Bahkan sejumlah karangan bunga dari kerabat dan juga temannya juga tampak menghiasi dan juga berjejer di sepanjang jalan sekitar panggung acara perceraian. Rian Maulana mengaku merayakan pesta perceraian itu sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarganya karena ia kurang mendengarkan saran dan juga masukan saat menggelar pesta pernikahan sebelumnya. Rian pun tidak menyangka bahwa acara pesta perceraian ini akan viral di media sosial dan banyaknya karangan bunga saat acara berlangsung. Pesta itu terselenggara atas dasar bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol dinasihati mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini untuk kumpul keluarga aja untuk senang-senang kayak gitu. Rian mengaku pesta perceraian ini menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah. Secara agama, Rian sudah mentalak istrinya. Namun secara hukum, ia masih terkendala peraturan yang mengharuskan perceraian setelah menjalani pernikahan selama 6 bulan. Sedangkan ia baru menikah sekitar 4 bulan lalu. Meski kini menyandang status duda, namun Rian terlihat santai dan juga bahagia dengan status barunya itu. Ya pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan telak atas Filipina di laga perdana Piala AFF U19. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, jangan menyerah, dan wassalamualaikum.
Menjamu Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia muda langsung tangkap gas. Serangan cepat dari sisi sayap langsung merusak pertahanan Filipina. Tim lawan tak bisa berbuat banyak. Arlian Syah kemudian membuat pesta setelah mencocor umpan Doni Tripamungkas 1-0. 10 menit berselang, giliran Iqbal Gwijangge yang membobol gawang Filipina 2-0. Setelah itu, dengan cara serupa tapi tak sama, bek Indonesia lainnya, Kadek Arel, mencetak gol ketiga Garuda Muda. Iqbal yang merupakan kapten timnas di Piala Dunia U17 kemudian mencetak brace-nya jelang istirahat. Di babak kedua, Indonesia U19 masih terus mengirimkan serangan-serangan berbahaya. Umpan-umpan silang menjadi andalan utama, termasuk ketika Arlian Syah mencetak gol keduanya, 5-0. Beberapa menit sebelum laga usai, striker naturalisasi Jens Reven mencetak gol perdananya. Dengan dingin, ia menggoyang gawang Filipina. Indonesia 6, Filipina 0. Dalam penampilan yang kelima bagi Indonesia U19, Jens Reven akhirnya berhasil memecah telur dari gol yang dia buat untuk Indonesia U19.